ISK pada masa kehamilan. Kenapa sih ISK itu sering banget terjadi pada masa kehamilan atau pada ibu hamil? Yaps, kita bahas di video kali ini ya. Kenapa wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih? Itu karena panjang uretra wanita lebih pendek dibanding laki-laki. Jadi bakteri akan lebih cepat masuk dan menginfeksi saluran kemih. Ya, kenapa sih ISK itu lebih sering terjadi pada masa kehamilan atau pada ibu-ibu hamil? Karena adanya dorongan rahim yang tepat berada di atas kandung kemih. Nah, kemudian perut yang semakin membesar itu menekan aliran urin dari kandung kemih yang menyebabkan bunda-bunda atau ibu-ibu tidak bisa mengosongkan kandung kemih dan menahan kencing, sehingga mengakibatkan bakteri berada pada saluran kemih dan mengakibatkan ISK. Gejala ISK sendiri yang umumnya sering terjadi itu adalah rasa kencing yang ingin terus-menerus atau yang biasa disebut dengan anyang-anyangan ya bunda. Terus ada sensasi terbakar saat buang air kecil, nyeri, terus demam, mual dan muntah, air seni berwarna keruh. Nah, itu adalah gejala ISK pada masa kehamilan atau bisa juga saat masa tidak hamil gitu ya bunda. Apa sih penyebab ISK pada masa kehamilan? Yang pertama adalah kurangnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu penting ya bunda, apalagi saat masa kehamilan. Karena saat hamil itu intensitas buang air kecil kita akan semakin sering. Diwajibkan untuk lebih sering mengganti celana dalam karena untuk menghindari bakteri yang berkembang biak dalam kelembapan. Biasanya saat kita hamil itu hormon akan berubah dan membuat bunda lebih rentan terkena infeksi. Nah, yang ketiga itu karena perut yang semakin membesar atau rahim yang semakin membesar menekan kandung kemih yang mengakibatkan bunda-bunda tidak bisa mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Nah, sisa urin itu tadi bisa mengakibatkan infeksi. Faktor resiko ISK pada kehamilan. Yang pertama itu cara kita membersihkan organ kewanitaan. Yang benar itu ya bunda, dari arah depan ke belakang, bukan dari arah belakang ke depan. Ngerti ya bunda ya? Jadi kebanyakan orang pasti cara membersihkan itu dari belakang ke depan, karena itu udah hal yang umum banget. Mungkin dari kecil kita udah diajari sedemikian rupa. Nah, ini kalau bunda lihat video ini, bunda harus merubahnya ya, dari arah depan ke belakang. Kenapa? Karena kalau misal kita dari arah belakang ke depan, yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan itu adalah bakteri yang berada di anus itu akan naik ke saluran kencing atau ke uretra kita. Nah, itu bisa menyebabkan resiko terjadinya ISK pada masa kehamilan atau pada masa tidak kehamilan juga. Yang kedua itu ada perubahan hormon. Saat masa kehamilan itu kan biasanya hormonnya naik turun ya, apalagi ada namanya perubahan hormon itu yang menyebabkan bunda-bunda rentan banget terkena bakteri, apalagi pada masa kehamilan lebih sering pipis. Nah, membuat area kewanitaan kita itu lembab. Terlebih lagi, saluran lubang kencing dan lubang vagina itu sangat berdekatan, jadi yang ditakutkan bakteri akan cepat naik kemudian menyebabkan ISK. Selanjutnya ada hubungan seks. Sebenarnya hubungan seksual saat masa kehamilan itu tidaklah dilarang ya bun, asal tidak ada risiko tertentu. Tetapi hubungan seksual pada masa kehamilan itu punya resiko ISK loh bun, untuk ibu hamil sebelum melakukan hubungan seksual agar bisa mengosongkan kandung kemih dulu atau kencing terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Faktor resiko lain penyebab ISK itu sendiri adalah ISK sebelumnya, pernah mengalami ISK berulang. Jadi biasanya sebelum hamil, kalau bunda pernah mengalami ISK, saat hamil itu bunda akan mengalami ISK kembali. Jadi gitu ya bunda, tetap menjaga kebersihan organ kewanitaan dan membersihkannya dari arah depan ke belakang, bukan dari arah belakang ke depan. Pada masa kehamilan itu bunda bisa minum air putih yang banyak, kemudian bisa mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu ya bunda untuk daya tahan tubuh. Dan yang terakhir bunda bisa menjaga kebersihan. Atau kalau misalnya ISK bunda semakin parah atau sampai mengeluarkan bercak darah, itu bunda bisa konsultasi langsung ke dokter atau ke tenaga kesehatan.
Sekian ya bun, semoga bermanfaat. Ingat selalu jaga kebersihan, membersihkan area kewanitaan dari depan ke belakang, dan jangan menahan kencing, minum air putih yang cukup. Salam sehat.